Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para santri muslimin dan muslimat, para hamba Allah sekalian yang senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa kafarat talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'ni bima 'allamtani, alimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dosa besar, dosa-dosa besar. Ya, dosa besar yang ke-14. Dosa besar yang ke-14 yaitu adalah minum khamar. Ya, minum khamar. Minum khamar, minum minuman keras atau meminum sesuatu yang memabukkan, itu adalah dosa besar. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan diharamkan pula oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Adapun terkait tentang khamar, ya, perhatikan santri muslimin muslimat dan para hamba Allah sekalian, terkait tentang pengharaman khamar ini tidak langsung diharamkan. Ya. Khamar itu diharamkan oleh Allah dengan 3 tahapan. Ya. 3 tahapan. Kenapa? Karena khamar itu adalah suatu kebiasaan yang menjadi candu bagi masyarakat jahiliyah dan para sahabat ketika itu. Ya. Sehingga ketika untuk menghilangkan, mengharamkan sesuatu yang sudah menjadi candu, maka ini pun perlu proses. Perlu proses. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala dengan maha hikam, ya, maha hakimnya, kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengharamkan khamar dengan 3 tahapan. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Tirmidzi dalam sunannya, Imam An-Nasai, Abu Daud dalam sunannya. Yang hadis ini hadis yang sahih. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ya. Yang ketika itu Umar radhiyallahu anhu, beliau itu berdoa, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar. Mengharamkan khamar. Ya. Maka di sini an Umar bin Khattab, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, lamma nazala tahrimul khamar,
tatkala beliau mengatakan tentang ya, tatkala turunnya ayat-ayat yang mengharamkan khamr. Yang mengharamkan khamr. Maka Umar berdoa, ya. Jadi ayat-ayat terkait tentang larangan-larangan khamr, 3 tahapan diharamkannya khamr ini juga dikarenakan lantaran ya doanya Umar bin Khattab. Doanya Umar bin Khattab. Ya. Umar berdoa yang pertama, Allahumma bayyin lana bayanan syafian fil khamr. Ya Allah, turunkanlah kepada kami ayat yang jelas. Apa? Bayanan syafian tentang pengharaman khamr. Terkait khamr ya Allah, berikanlah kejelasan kami tentang khamr. Ya, keharamannya. Ya, maka apa? Fanazalat hadhil ayat allati fi suratil Baqarah. Maka turun surat Al-Baqarah ayat 219. Apa bunyinya? Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Maka para sahabat bertanya tentang apa? Khamr dan maisir, judi. Jadi khamr judi itu sudah satu paket. Di mana ada judi, ada khamr. Gitu. Di mana ada khamr, ada judi, bahkan 3 zina. Itu sudah sepaket itu. Makanya kalau kita lihat ya, ketika ada tempat perjudian minimalnya ada khamr pasti. Ya. Ada tempat judi, khamr, pasti ada wanita penghibur. Makanya jadinya Jadi 3 amalan yang satu paket. Ya, 3 amalan satu paket. Khamr, ya judi ya, zina. Maka di sini sahabat bertanya tentang apa hukum khamr dan judi. Ya, minum khamr dan judi. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Allah mengatakan, jawablah hai Muhammad, sesungguhnya apa? Keduanya itu dosa besar. Artinya apa? Minum khamr dosa besar, ya, berjudi juga dosa besar. Wa manafi'u linnas. Tapi ada sedikit manfaat, ya itu, ada sedikit manfaat. Tapi apa? Allah mengatakan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak para sahabat, ya, mengajak hambanya pada saat itu para sahabat untuk mulai sedikit demi sedikit meninggalkan khamr dan judi. Paham? Jadi ini ayat ini sifatnya ajakan. Ada nggak sifat pengharaman? Nggak ada. Kalau sifat larangan kan apa? Pakainya la nahiyah, larangan. La tasrobu kan gitu misalkan, ya, dan seterusnya. Atau sifatnya perintah untuk menjauhi dan seterusnya. Tapi ini tidak ada kata perintah, tidak ada fi'il amr. Yang ada apa? Hanya bagaimana Allah memberikan pengertian, membangun kesadaran para sahabat bahwasanya apa? Oh, khamr itu dosanya besar meskipun mungkin ada sedikit manfaatnya. Manfaatnya ya, ketika apa? Orang dibius. Itu kan pakai sesuatu yang menjadikan orang tertidur, maka itu hal yang dibolehkan. Tapi dalam hal darurat ketika operasi itu ya. Dalam hal yang tidak boleh seseorang mengkonsumsi khamr atau sesuatu yang memabukkan dalam kondisi sadar. Gitu. Ini kan sadar kita kok kemudian mengkonsumsi khamr. Maka ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Maka ini yang pertama, ya. Tahapan yang pertama apa? Allah ingin membangun kesadaran. Allah mengajak hambanya ketika itu para sahabat untuk apa? Sedikit demi sedikit meninggalkan khamr. Dengan apa? Memotivasi khamr itu dosanya besar. Manfaatnya mungkin ada kecil, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.
manfaatnya. Kemudian apa? Umar pun dipanggil ketika ayat ini turun, dipanggil oleh Rasul. Umar, bacakan ini kepada masyarakat. Faquri'at alaih, maka Umar keliling. Wa yas'alunaka 'anil khamar. Ya. Wal maisir qul fihi ma itsmun kabir. Mengacak. Jadi Umar bin Khattab itu sahabat yang luar biasa. Saking bagaimana ingin diharamkannya khamar, semangat Umar disampaikan. Tinggalkan ya sedikit demi sedikit ya. Gitu. Tinggalkan sedikit demi sedikit. Ya, kalau bisa semuanya tinggalkan, bukan hanya sedikit. Maka para sahabat pun mulai meninggalkan. Ya, ada yang meninggalkan sedikit-sedikit. Ya. Kemudian apa? Umar bin Khattab berdoa lagi. Allahumma bayyin lana fil khamar bayanan syafian. Ya Allah, tolong berikan kejelasan kepada kami sejelas-jelasnya tentang keharaman khamar. Sejelas-jelasnya tentang keharaman khamar. Maka turun. Fanazalatil ayah allati fi suratin nisa. Maka Allah turunkan ayat pengharaman yang kedua. Apa itu? Di dalam surat An-Nisa ayat 43. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sukara ila taqrabus shalah wa antum sukara. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati salat ya, janganlah kalian mendekati salat wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulu. Sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Artinya apa? Pengharaman khamr tahapan yang kedua adalah apa? Diharamkan minum khamr mendekati waktu sholat. Mendekati waktu sholat. Maka ketika ayat ini turun, fadu'iya Umar, maka Umar pun dipanggil oleh Rasul. Umar, sini Umar. Ya. Faquri'at alaih, maka diperintahkanlah Umar untuk keliling membacakan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Keliling mengingatkan para sahabat, orang-orang beriman, janganlah kalian sekali-kali mendekati salat dalam keadaan Artinya apa? Karena memang ada ketika itu diharamkan ini, ya, sebab turunnya ayat ini karena ada sahabat yang ngimamin sholat dalam keadaan mabuk. Sehingga apa? Ayatnya acak-acakan. Ayat-ayatnya acak-acak. Sehingga apa? Turun ayat ini mengharamkan khamr hanya pada saat mendekati waktu sholat sampai selesai salam. Habis selesai salam, boleh minum khamr dalam ayat ini. Paham ya? Gitu. Ini yang kedua, tahapan yang kedua, pengharaman khamr. Kemudian apa? Umar berdoa lagi. Ya. Faqala Umar, Allahumma bayyin lana fil khamr bayanan syafian. Ya Allah, berikanlah kepada kami keharaman khamr sejelas-jelasnya. Ayat yang paling jelas Rasul, wahai Allah, gitu ya. Maka apa? Fanazalat al-ayah allati fi suratil Maidah. Maka turun ayat yang ketiga yang mengharamkan khamr selama-lamanya. Paham ya? Ini harus tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat demi ayat dalam 3 tahapan untuk mengharamkan khamr. Kenapa? Karena para sahabat sudah terbangun kesadarannya, kepeduliannya dan seterusnya, sehingga apa? Allah yang Maha mengetahui, sehingga apa? Allah turunkan ayat yang ketiga untuk apa? Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke berapa ya? 90 ya, sampai 91. Ya. Mengharamkan khamr selama-lamanya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Apa itu? Ya, ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, fajtanibu, gitu ya. La'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman,
sesungguhnya meminum khamar, berjudi, wal ansab, berkorban untuk berhala, sajen gitu ya, memberikan sesajen untuk berhala, wal azlam, dan mengundi nasib ya dengan panah gitu ya, mengundi nasib dengan panah. Ini suatu bentuk kemusyrikan. Rijsun itu merupakan sebuah termasuk perbuatan syaitan. Perbuatan syaitan. Jadi apa? Allah mengatakan bahwasanya minum khamar, berjudi, memberikan sesajen kepada berhala, kemudian mengundi nasib merupakan apa? Perbuatan syaitan. Berarti orang kalau minum khamar ngikutin siapa? Syaitan. Ya. Min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka apa? Jauhilah itu semua. Berarti apa? Jauhilah khamar, jauhilah judi, jauhilah memberikan sesajen kepada berhala, jauhilah al-azlam, mengundi nasib dengan cara-cara kemusyrikan. Kenapa? Karena itu adalah perilaku syaitan. Fajtanibu, jauhilah sejauh-jauhnya, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Ya. Jadi ini terkait tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar dengan 3 tahapan. Nah, ini sebagai awal mukadimah ya, kita harus tahu bagaimana sejarahnya khamar itu diharam. Nah, ternyata Allah mengharamkan khamar dengan maha kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Allah mengharamkan khamar dengan 3 tahapan. Yang pertama apa? Membangun kesadaran motivasi untuk meninggalkan khamar, belum diharamkan. Yang kedua, diharamkan khamar hanya pada saat mendekati waktu sholat sampai salam. Habis itu boleh. Kemudian datang turun ayat yang ketiga yang mengharamkan khamar selama-lamanya, setiap waktu, setiap saat. Ya, tidak ada lagi ya yang bisa minum khamar. Diharamkan semuanya, waktu, bukan hanya sekedar mendekati waktu, tapi apa? Setiap waktu ya, sampai hari kiamat khamar diharamkan selama-lamanya sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.